Asbes merupakan material yang kerap digunakan pada atap rumah dan banyak dipilih karena dikenal tahan terhadap api dan panas. Di balik kegunaannya yang cocok sebagai komponen rumah, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization telah menyatakan asbes merupakan material yang bersifat karsinogen atau dapat memicu asbestosis. Asbestosis adalah salah satu gangguan pernapasan serius yang dampaknya bisa sangat fatal bagi kesehatan paru-paru. Asbestosis terjadi karena menghirup serat asbes dalam waktu yang sangat lama. Serat-serat mikroskopis ini ketika masuk ke paru-paru dapat menyebabkan terbentuknya jaringan parut yang merusak fungsi paru secara permanen. Asbestosis bukanlah penyakit yang langsung menunjukkan gejala. Sebaliknya, gejala-gejala asbestosis biasanya baru akan muncul sekitar 20 tahun setelah paparan awal serat asbes. Ini karena serat asbes bekerja secara perlahan hingga akhirnya paru-paru kehilangan elastisitasnya. Ironisnya, Indonesia menjadi konsumen terbesar kedua di dunia menurut data dari United Nations Statistical Division dengan menyerap sekitar 17% dari total asbes yang diperdagangkan secara global. Data dari statistik perdagangan luar negeri juga mencatat bahwa Indonesia mengimpor sedikitnya 100.000 ton bahan baku material ini setiap tahunnya tanpa dikenakan bea cukai. Hal ini menjadi masalah serius karena Indonesia sama sekali tidak mempertimbangkan bahaya dari penggunaannya. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Diki Budiman selaku pakar keamanan dan kesehatan global dari Griffith University dan Universitas Yarsi. Baik, selamat siang Kang Diki, apa kabar? Alhamdulillah Lintang, selamat siang pemirsa Dai TV. Baik Kang Diki, langsung saja kita ke pembahasan ini. Sebenarnya seberapa bahaya asbes bagi kesehatan masyarakat kita? Ya, ini sangat berbahaya ya, dan asbestosis ini punya julukan silent disease atau penyakit yang berkembang diam-diam dan bertahun-tahun ya. Bahkan bisa muncul 40 tahun sejak dia terus-menerus terpapar. Jadi ada kata kuncinya juga, artinya konsentrasi tinggi yang terinhalasi atau dihirup dari asbes, serat asbes ini dan jangka panjang gitu. Dan ketika muncul gejala itu sudah sulit diobati ya. Jadi bayangkannya seperti gini, bahwa kita menghirup jarum-jarum mikroskopis yang sangat halus ya, lebih halus dari selai rambut. Nah, saat terhirup ya serat asbes ini sebagian lolos dari mekanisme pertahanan saluran nafas kita yang atas dan masuk ke kantong udara terkecil di paru ya, tadi sudah dijelaskan alveolus. Nah, ini yang akhirnya karena terus-menerus dilawan sebetulnya oleh tubuh, nah ini yang akhirnya menjadi ada parut ya, ada parut ini kaku, tidak elastis, dan paru akhirnya kehilangan kemampuan mengembang sempurna. Ini yang akhirnya sulit untuk terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida. Nah, proses ini irreversible namanya, artinya tidak bisa disembuhkan dan dikembalikan seperti semula. Nah, ini yang harus diketahui, dan yang menjadi masalah juga ya tadi memang disebutkan sebagai negara pengimpor, bahkan 12 juta kurang lebih rumah di Indonesia ini dari asbesnya. Nah, kenapa tadi pertanyaan berbahaya? Karena efeknya yang kumulatif dan progresif. Bahkan setelah paparan dari asbes ini, serat asbes ini berhenti, kerusakan parunya terus memburuk. Dan tidak ada terapi yang bisa membalikan parut tadi yang sudah terjadi. Dan kemudian juga paparan asbes ini terkait dengan penyakit lain yang lebih mematikan, yaitu kanker paru dan mesotelioma namanya, atau kanker selaput paru atau dada, yang hampir selalu berkaitan dengan riwayat paparan asbes. Nah, populasi yang berisikonya tentu pekerja pabrik asbes ini dan pertambangan, tapi juga termasuk adalah pekerja-pekerja konstruksi misalnya, montir, kampas rem, kan banyak tuh ya, pekerja renovasi, bangunan tua, bahkan ya anggota keluarga yang kalau misalnya ada anggota keluarga yang bekerja di pabrik yang ataupun tadi pekerja-pekerja yang berkaitan dengan asbes, ya dia bisa bawa itu ke rumah yang akhirnya terhirup gitu. Jadi kalau tadi lihat pengantar di awal ada yang muda terus dikesankan seperti mengalami gejala asbes, berarti dari sejak bayi atau kecil ya dia sudah terpapar di rumah. Kalau dia, karena ini harus lama kan, baru munculnya lama, 20 tahun kurang lebih ya, paling cepat belasan tahun lah
paling lama di 40-an tahun. Begitu, Lintang. Oke, baik. Kang Diki, sebenarnya apa yang membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah terkena asbestosis begitu ya? Dan gejala-gejalanya apa, Kang Diki? Jadi yang timbul ini karena ini jangka panjang dan sedikit demi sedikit sehingga tidak terasa ya. Jadi sesak nafas yang berkembangnya juga perlahan. Biasanya baru terasa jelas setelah aktivitas fisik. Itu pun setelah bertahun-tahun dia kontak terus dengan serat asbes itu dan cenderung memburuk meski paparan sudah lama berhenti. Nah, gejalanya biasanya sudah ditambah lagi ada batuk kering yang menetap, ada nyeri atau rasa berat di dada, bahkan pada kasus lebih berat muncul perubahan bentuk ujung jari ya. Namanya jari tabuh ya, jadi clubbing finger, jadi agak bulat begitu ya. Dan saat diperiksa biasanya ada suara nafas khas ya, namanya ronchi halus di bagian bawah paru. Tentu diagnosis asbestosis ini tidak bisa hanya dari gejala. Kita butuh kombinasi, baik itu terutama pertama ditanya riwayat pekerjaan, mungkin dia orang tua atau sekitarnya pekerjaannya seperti apa, paparan yang detail, termasuk nanti perlu ada pemeriksaan mulai rongsen dada ataupun CT scan ya, serta uji fungsi paru. Karena itu makanya daerah-daerah yang memang industri asbesnya banyak ya, tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan di situ sudah harus lebih aware ya, dan terutama menanyakan riwayat pekerjaan dari si pasien. Oke, baik. Kang Diki juga tadi sempat dijelaskan oleh Anda ini bahwa asbestosis ini tidak bisa disembuhkan. Lalu seperti apa yang harus diimbau oleh masyarakat agar bisa terhindar begitu ya dari ancaman asbestosis ini, Kang Diki? Nah, yang penting sekali pertama ya bahwa untuk masyarakat terutama di rumah tangga ya, jangan membongkar, jangan mengebor atau mengamplas material berbahan asbes. Misalnya ada atap asbes lama nih, wah mau dibongkar. Nah, ini harus memakai perlindungan ya, dalam hal ini maskernya juga masker ya mungkin N95 dengan memakai juga sarung tangan. Ini karena yang paling berbahaya justru saat material asbes itu rusak atau hancur, karena bisa ada sebaran ya debu dan dalam bentuk debu. Kemudian kalau rumah itu memiliki atap ataupun material asbes lama yang masih utuh dan tidak rusak, ya lebih aman dibiarkan utuh saja daripada dibongkar sembarangan. Kemudian juga untuk di tempat kerja, ya ini penting ya bahwa harus ada pengganti atau substitusi bahan asbes dengan material alternatif yang lebih aman. Kemudian juga baik di rumah maupun tempat kerja ini ya sistem ventilasi dan pengendalian debu ya. Ini yang harus memadai ya, biasanya harus berlawanan ya, jadi antara pintu dan jendela itu bagusnya berlawanan, jadi bukan jendela pintu, terus di sananya tertutup, jadi harus ada lagi di sana, apakah itu berbentuk lubang ventilasi atas bawah misalnya ya, itu yang juga harus dibiasakan ada ya, ini yang akan mengurangi risiko. Selain itu program pemeriksaan berkala, kalau itu daerah yang memang banyak pekerja yang kaitan dengan asbes, ini penting ya, termasuk nanti akan ada pemeriksaan rongsen dada dalam beberapa waktu tertentu. Nah, yang paling penting sebetulnya, Lintang, adalah pemerintah juga harus memperkuat regulasi ya, dan penegakan terhadap pembatasan penggunaan asbes ini. Karena tadi saya bilang 12 juta rumah di Indonesia besar sekali ya. Dan ingat, artinya ketika ditemukan kasus asbestosis pada saat ini berarti prosesnya kan sudah lama, 20 atau 40 tahun lalu. Nah, itu biasanya puncak gunung es. Yang kasus-kasus lainnya kan berarti masih terus terjadi. Nah, inilah yang harus dideteksi lebih awal dalam konteks ya jangan sampai dia mengalami ke arah yang seperti tadi kanker paru ataupun bisa diminimalisir paparan lainnya. Termasuk juga masalahnya di Indonesia adalah sistem pencatatan dan pelaporan penyakit akibat kerja yang secara nasional masih belum cukup kuat ya, masih belum terintegrasi, sehingga biasanya akhirnya mengandalkan kasus-kasus yang sudah kejadian, apakah itu muncul lewat media ataupun di rumah sakit ya, seperti itu. Oke, baik. Singkat saja mungkin Kang Diki, ini apa yang harus dilakukan pertama kali untuk dari pemerintah agar mereka mungkin yang terkena asbestosis ini bisa melaporkan atau bisa mengeceknya sejak dini?
Ya, pesan saya sebetulnya sederhana ya, karena penyakit ini, asbestosis ini ya tak kasat mata ya, tapi risikonya sangat nyata. Sehingga pencegahan sejak dini yang harus dilakukan itu harus intervensi, baik itu dari layanan kesehatan paling primer, puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan lain, baik itu di rumah, di tempat kerja, dan juga adanya regulasi ya yang bertahap ada di setiap level. Ini adalah satu-satunya cara yang efektif, karena begitu fibrosis parunya terjadi, tidak ada jalan kembalinya. Ini yang salah satu penyakit yang sekali lagi saat ini kita belum menemukan terapi yang cukup efektif ya untuk menanganinya ketika ini sudah terjadi. Artinya pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Oke, baik. Terima kasih Kang Diki, sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Linta. Pemirsa, di Kota Medan, Sumatera Utara terdapat kedai kopi di pinggir rel kereta api. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.